Assalamualaikum kelas 5A, selamat pagi. Hari ini hari Jumat 13 November 2020. Hari ini kita akan belajar IPA mengenai gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari itu sistem pencernaan pada manusia. Manusia kan memerlukan makanan untuk beraktivitas, untuk bergerak, untuk melakukan kegiatan. Manusia membutuhkan makanan agar makanan itu dapat diubah menjadi sebuah tenaga. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, di sini mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan. Dan setelah dihancurkan, maka makanan tadi ditelan melalui kerongkongan. Nah, kerongkongan di sini berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Ketika di lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi, akan dihaluskan dengan bantuan enzim. Setelah makanan halus, maka akan dipisahkan ampasnya makanan dan sari-sari makanan. Sari-sari makanan tadi diserap oleh usus halus dan usus besarnya sebagai tempat penyerapan air dari makanan. Nah, setelah itu ampas yang tadi sisa makanan itu dikeluarkan melalui anus. Nah, manusia melakukan kegiatan itu tadi membutuhkan makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang mengandung serat, yang cukup protein, vitamin, karbohidrat. Baiklah, maaf sebelumnya Ibu ulangin lagi. Sistem pencernaan manusia itu membutuhkan makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang berserat. Dia harus makan secara teratur, bersih, agar pencernaan kita itu sehat, terjaga, dan bekerja dengan baik. Nah, apabila tubuh kekurangan serat, maka akan terjadi sembelit. Seseorang akan mengalami kesusahan dalam buang air besar. Nah, sehingga fungsi serat di sini membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran. Apa saja makanan berserat di sini? Makanan yang berserat itu berasal dari tumbuhan, misalnya sayur, buah, dan kacang-kacangan. Nah, itu penting bagi tubuh kita karena apabila kita tidak makan sayur, tidak makan buah, tidak makan kacang-kacangan, maka tubuh akan kesusahan dalam menggiling, dalam memproses penyerapan makanan tadi. Sehingga ketika kita kekurangan serat, perut akan terasa sembelit dan susah buang air besar. Nah, untuk selanjutnya yaitu pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur itu bisa menyebabkan lambung kita itu terkikis. Kikisan dari pekerjaan lambung itu tadi lama-lama akan luka, akan menyebabkan sakit mah. Nah, karena biasanya lambung itu kan sudah memiliki jam-jam ketika kalian biasanya ketika bangun tidur, mandi. Nah, semuanya itu tubuh sudah menyesuaikan dari mulai bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Dan ketika kalian sedikit saja itu terlambat atau mengaturnya berbeda, maka tubuh akan kesulitan untuk beradaptasi kembali, untuk mengulang pengaturan di tubuhnya. Sepertinya misalnya kalian makan pagi itu jam 8 atau jam setengah 8 atau jam 7. Katakanlah ketika kalian sekolah kalian sarapan jam 7. Nah, ketika jam 7 kalian sarapan, maka lambung bekerja di jam 7 ketika kalian makan itu tadi dari mulut ke kerongkongan ke lambung jam 7 tadi. Semua bekerja ketika jam 7 tadi. Tapi ketika kalian libur,
ketika hari almanak merah atau tanggal merah, nah kalian menunda waktu makan kalian, sehingga mungkin kalian makan di jam 8. Nah, ketika kalian makan di jam 8, itu berarti kalian sudah makan telat selama 1 jam. Dari jam 7 ke 8 tadi kalian sudah telat selama 1 jam. Nah, lambung bekerja itu tetap jam 7. Nah, ketika dia bekerja jam 7, tidak ada makanan di dalam lambung, tidak ada yang diproses, sementara dia terus bekerja. Dia sudah memulai pekerjaannya di jam 7 karena kalian sudah membiasakannya untuk bekerja di jam 7 tadi. Nah, lama 1 hari mungkin tidak ada yang kalian rasakan karena kalian terlambat makannya 1 jam cuman di almanak merah itu tadi. Nah, ketika kalian libur seperti saat ini, mungkin kalian selalu makan di jam 8, sementara sebelumnya kalian selalu makan jam 7. Nah, berhari-hari kalian telat, lama-lama lambung yang tadinya bekerja di jam 7 sudah mengikis dinding-dinding lambung tadi, sudah menyebabkan luka di pada bagian lambung, sehingga kalian akan terkena penyakit MAH. Itu yang disebabkan karena makanan tidak teratur. Nah, karena libur, kalian mungkin makan jam 8, besoknya makan jam 9, kan lambungnya jadi bingung. Biasanya jam 7 dia sudah diajak bekerja, tapi ketika di saat pandemi sekarang, kalian makannya nggak teratur, kadang jam 8, kadang setengah 8, kadang jam 9, setengah 9. Nah, itulah yang menyebabkan sakit MAH, karena tidak ada makanan yang dicerna oleh lambung, sehingga asam lambung tadi yang digunakan untuk memproses makanan mengikis dinding lambung kalian dan menyebabkan nyeri. Nah, yang ketiga kita lanjut, makan dan minum tidak bersih. Nah, beberapa jenis penyakit seperti diare itu disebabkan oleh bakteri dan virus. Nah, makanan yang tidak bersih di sini itu makanan yang dihinggapi oleh lalat, makanan yang diproses dengan tidak baik. Misalnya, ketika kalian ingin masak sayur kangkung, kalian tidak mencucinya terlebih dahulu, kalian langsung memasaknya. Nah, disitulah bakteri dan virus bersatu, sehingga ketika kalian makan, bakteri dan virus itu tadi masuk ke dalam tubuh kalian. Itu penyebabnya apabila kalian mengolah makanan tidak baik. Dan ada juga ketika makanan itu sudah diolah, dihidangkan di atas meja, kalian tidak menutupnya, kalian tidak memberikan penutup kepada makanan, sehingga debu, lalat itu lalat hinggap di situ, debu kena ke makanan, kan nggak kelihatan. Ketika kalian datang nggak ada lalat, kalian juga nggak bisa melihat debu dengan mata secara real, secara nyata, jadi nggak kelihatan debunya. Ketika kalian langsung makan, nah itu juga dapat menyebabkan bakteri dan virus masuk. Atau makanan dan minum yang tidak bersih itu bisa juga disebabkan ketika kalian main masak-masakan, main tanah, main sumput-sumputan, main kelereng, atau main game. Kan HP ini juga banyak virus, karena HP ini kan dipegang terus, nggak tahu kalian dari mana saja tangan kalian tadi tiba-tiba sudah pegang HP. Ketika makan, sambil makan main HP. Jadi banyak sekali virus di layar handphone kalian. Ketika kalian lagi asik main game di HP atau main permainan di luar, ketika kalian lapar, ketika kalian pengen ngemil, kalian langsung memakan makanan itu tanpa mencuci tangan. Nah, virus dan bakteri dari tangan kalian itu menyusup ke makanan, masuk ke dalam tubuh tadi. Nah, itu juga yang menyebabkan tubuh kalian terserang bakteri dan virus, sehingga bisa menyebabkan sakit diare. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan kita? Caranya dengan makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, yaitu buah-buahan,
sayur-sayuran, biji-bijian. Nah, di sana terdapat kandungan gizi yang seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Jangan lupa ketika kalian makan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, itu kalian mencucinya terlebih dahulu dan mengolahnya dengan baik agar masuk ke dalam tubuh kalian itu bersih dan dapat membantu proses pencernaan. Baiklah kelas 5A, sekian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan selalu. Hari ini hari Jumat, yang cowok jangan lupa untuk sholat Jumat. Baiklah kelas 5A, Assalamualaikum.